Selamat malam, sahabat Halo Sriwijaya. Malam ini saya Andres Dewong, biasa dipanggil Mas Tek, dengan teman saya Oim. Malam ini kami akan mencoba mengulik seorang individu, seorang pribadi yang unik. Kita kenalkan sini Bang Tork Simanjunta. Kami bisa manggilnya Bang Junta. Bang Junta. Selamat malam pemirsa semua Halo Sriwijaya, selamat malam juga. Apa yang unik dari Bang Simanjunta, atau kami panggilnya Bang Junta? Beliau putra bapak yang bertugas di Palembang. Tapi kita tidak akan bertanya apa kerjaan beliau. Yang kami tahu, beliau ini sangat unik tentang hobinya. Salah satu hobinya kemana-mana pasti ngajak keluarga. Kita nongki sana, kakak diajak, kakak itu saya istri ya, kakak diajak, anak-anak diajak, ikut nimbrung sama-sama. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pergaulan Simanjunta. Kita nongkrong di sana, ikut. Kita karaoke, ikut. Kita bakar ikan, ikut. Nah, Ke hutan pun nih. hutan ikut. Nah, Itu hutan apa kita ini? infonya Bang Junta ini hobi ke hutan berburu. Bang, berburu itu barang langka, Bang. Sebuah hobi yang mahal dan unik, Bang. Kenapa Bang suka berburu, Bang? Jadi begini, nah, berdua Bang Teguh dengan Bang Oi. Iya. Kalau ditanya kenapa saya hobi berburu, berburunya ini kita batasi dulu ya. Iya. Saya hobinya itu berburu hewan. Jadi bukan hewan dilindungi kan, Bang? Bukan, Boleh, Bang. bukan. Yang Jadi hama. hewan menjadi hama dari kami. Nah, jadi supaya saya legal untuk berburu, Wajib punya saya senjata. sebelum punya senjata untuk berburu, saya wajib untuk masuk ke dalam organisasi perbaki. Persatuan Penembak Indonesia. Mengenai psikologi orang-orang yang akan diizinkan untuk memiliki senjata, tentu kan bukan senjata air, Ya. ini senjata api. Karena dipakai untuk Ada semacam tes psikologi? ada Pak. Dan itu dilaksanakan screeningnya oleh yang berwajib Polri. Kenapa perlu melihat psikologi seseorang? Karena yang akan dia pegang itu adalah benda atau barang yang berbahaya. Kira-kira gitu, Mas. Bang, saya semenjak kenal abang ini, jadi saya tuh pengen nanya-nanya sedikit. Abang ini tinggal di Palembang ini bagaimana ini, Pak? Enak tidak, Pak? Hidup di Palembang, kota yang besar ini, Pak. Yang konon kota pempek ini, Pak. Iya. Jadi Bang Oi, Ya. benar. Keberadaan saya di bumi Sriwijaya, ya. Iya. Palembang kan Betul, bumi betul. Bumi Sriwijaya. Sriwijaya. Yang mempunyai nilai sejarah historis waktu di dalam apa namanya itu, kalau kita sekolah dulu Syalentra atau Majapahit Zaman Sriwijaya, zaman Sriwijaya. Sriwijaya. Jadi saya pun ada di kota ini bersama dengan keluarga. Nah, ini kebetulan di sini sebelum kalian datang, saya datang ke tempat ini bersama dengan anak istri saya. Itu iya. mantan pacar saya dulu, Pak. Mantan pacar.
yang di tengah mereka Yang di tengah. itu adalah anak bontot. Oh, Yang bukannya yang itu yang pertama. Bukan, Pak. Jadi kumpul terakhir di belakang semua. Jadi itu David namanya. David. Nomor 4, Mas. Halo David. Nah, yang sebelahnya sana itu kakaknya David, nomor 3. Itu namanya Diki. Jadi mereka ini punya kesamaan, hampir seperti kembar, makanya orang sebut brother atau twin. Oh, Mereka dipanggil twin sama Twin. orang-orang teman-temannya itu karena DND. Oh. Diki dan David. Iya. Saya bersama keluarga sebenarnya di kota Palembang ini, Mas. Udah berapa tahun, Bang? Kalau ditanya berapa tahun, saya sudah jalani 3 tahun kurang lebih. 3 tahun. Tetapi mohon maaf, saya ini sebagai pendatang. Iya. Pendatang menjadi penduduk di Palembang, menumpang karena tuntutan. Oh. Tuntutan tugas, tuntutan pekerjaan. Kerjaan. Ini salah satu kota yang sudah saya lalui dari sekian banyak kota yang pernah saya lalui sejak pertama sampai dengan terakhir. Begini Bang Oib, kita kan dulu diajarkan oleh guru-guru kita, Ya. di mana tanah diinjak di situ langit dihidup. Saya pikir itu hanya Padang saja, Pak. Ternyata tidak. Ya? Tidak. Jadi kemanapun saya bekerja membawa bersama keluarga, saya selalu lakukan. Artinya kearifan lokal itu saya harus mengerti. Budaya masyarakat setempat juga saya harus pelajari. Supaya apa? Supaya saya selamat, setidak-tidaknya selamat di kota ini. Dan saudara saya juga bisa bertambah. Iya. Itu yang paling penting. Jadi pepatah di mana bumi dipijak, Itulah itu. maka kita akan selamat ada di tanah rantau ini. Memang kita akui Bang Junta ini kalau kita ngobrol itu kadang satu jeleknya Bang Junta kalau kita ngobrol nggak bisa berhentikan kapan dia mau berhenti. Kalau kita nggak pandai-pandai memilah, Iya. sampai pagi kita ngediatin ngobrol terus. Makin kita kulik, makin nambah Makin ngobrol. apa? Tapi kita harus sampaikan kepada pemirsa Ya. Mas Teguh bahwa tadi di mana kita hidup, Di mana bumi di dipijak, mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. di situ lagi ditunjuk. Maka kita akan selamat di rantau. Dan selamat di rantau. Ingat ya pemirsa ya, harus diterapkan pola itu. Jadi pemirsa, mengulik dari Bang Junta yang sudah dinas di banyak kota, di banyak provinsi dengan beragam situasional mulai dari tingkat 1, tingkat 2, mungkin kecamatan juga sudah pernah. Di mana Bang Junta selalu banyak teman di mana berpara, banyak saudara. Jadi ibarat kata, seandainya Bang Junta itu pindah tempat kerjanya lagi, banyak orang yang sedih kehilangan. Kenapa? Menemukan sosok langka seperti beliau ini tidak mudah. Tidak semua orang Palembang itu gampang lebur kayak Bang Junta. Bang Junta lebur semua. Di level mahasiswa dia lebur, di level kawan-kawan warung kopi dia lebur, di level penggiat off-road mobil dia lebur. Nah, satu lagi, beliau hobi off-road juga rupanya. Atau karena jadi anggota off-road Bang? Dijelaskan Bang, kenapa katanya abang tuh anggota khusus di sebuah Indonesia Off-Roader Federasi. Hobi apa bagaimana ini Pak? Hobi sepertinya apa kita itu? Jadi izin sebelumnya saya menjawab pertanyaan daripada Mas dan Bang Oi. Iya. Itu saya lakukan berkaitan juga dengan hobi saya. Jualan. Kebetulan kami sekeluarga ini senang aventurir. Selain hobi saya tersalurkan melalui klub-klub yang saya masuki, saya juga bisa mendapatkan tambahan teman, tambahan saudara. Saya di Palembang ini masuk, diterima di dalam salah satu klub off-road yang nama klubnya itu TLCI. Apa itu? TLC itu? TLCI itu adalah Toyota Land Cruiser Indonesia. Oh, Untuk Palembang ini mereka dinamai, dicirikan dengan chapter 22. chapter 22. TLCI Chapter 22. Jadi itu sebagai sarana saya untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di kota yang saya masuki. Melalui hobi itu Bang ya.
Ya. Satu berburu menembak, yang dua Ngobrol. ini dua-duanya petualangan, penuh dengan adrenalin. Nah, Laki banget. penuh dengan adrenalin. Persamaan antara menembak dan ngobrol. Persamaan adrenalin di mana? Karena itu sebenarnya beriring berjalan. Persamaan adrenalin ya dari dua hobi tadi ya. Memang punya ciri khas masing-masing. Kalau di off-road, adrenalinnya itu terpacu ketika kita berhadapan dengan tantangan alam. Seperti jalan yang tentu tidak ada off-road di jalan tol ya Bang ya? Bukan? Tidak ada. Tentu lingkungan off-road itu di hutan, yang ya, nature alam. Jadi jalan di sana itu penuh dengan tantangan, rintangan dan sebagainya. Ya. Berbeda halnya lagi dengan Menembak. berburu. Nah, berbeda. Adrenalinnya di mana? Di sanalah kita bisa mengendalikan diri, ya Mas ya, mengendalikan diri, menahan hawa nafsu kita untuk tidak buru-buru melepaskan tembakan hanya karena ingin cepat-cepat mendapatkan hewan buruan. Nah, kita harus kontrol emosi kita. Ketika kita merem emosi kita, adrenalin kita memaksa kita untuk terus lakukan. Seperti kita tuh dipaksa untuk bertindak. Rasio jalan ya. Rasio kita harus pakai. Kalau kita tidak terlalu memikirkan resiko kepada pihak ketiga. Berbeda halnya kalau kita berburu dengan senjata api, maka kita harus mempertimbangkan Mas Teguh. Ya. Setelah dari benda ini yang kita tembak, itu anak peluru atau proyektil tadi akan lari kemana? Apakah ada orang penduduk, apa ada masyarakat, ya, di balik, di belakang daripada buruan kita? Kita harus pertimbangkan benar-benar. Intuisi dalam. Tetapi kita juga harus cepat membuat keputusan, tidak lambat. Kalau di off-road kita masih sempat berhenti dengan kendaraan kita, kita berpikir, Ya. aku lewat mana, kalau ini aku bagaimana, ada jeda waktu untuk kita sempat berpikir, gitu. Tapi ada yang unik lagi. Kemana-mana lo ngajak keluarga. Apa itu Bang? Kenapa kemana-mana ngajak keluarga? Kenapa lebih sering saya bersama keluarga? Karena memang pemikiran saya terhadap keluarga, di mana ada istri saya, ada anak saya. Kalau saya membawa mereka kemana pun, seperti acara touring, contoh, saya libatkan mereka. Maka setidak-tidaknya acara itu adalah refreshing buat mereka. Itu manfaat yang paling sederhana yang saya mau dapatkan sehingga saya melibatkan mereka. Manfaat keduanya, dengan saya libatkan mereka, tentu mereka akan juga belajar bersosialisasi. Sebab mereka ini nanti akan berjalan dalam kehidupannya membawa nama diri sendiri. Ibaratnya kalau Mas pernah melihat di alam bebas ini ada ayam, induk ayam yang mengajarkan cara mengais dengan anak-anaknya, maka itu nanti akan diikuti oleh anak-anaknya ketika anak ayam ini sudah Bang ini nggak jadi cara bergaul Pak. Setidaknya sosialisasi, mengenal siapa teman-temannya. Ya. Jadi tidak ada jeda gitu, nggak ada rahasia sih. Jadi biasanya kalau disuruh nyanyi, orang yang seperti itu dia bingung mau nyanyikan lagu apa, karena banyak lagu. Hampir rata-rata lagu tuh abang suka. Khususnya Makanya banyak kan. khususnya yang apa namanya, yang irama pop ya. Apakah itu pop daerah, pop Indonesia atau pop dari luar dunia itu. Jadi kita mulai lagi. Kenapa Bang kayaknya? Ini benar atau enggak Bang? Mungkin Abang lurusin. Lagu-lagu di tanah Batak kebanyakan pemujaan terhadap orang tua atau ibu. Benar Bang? Pertanyaan ini nanti saya khawatir Mas membuat air mata saya lebih. Benar nggak Bang?
lagu-lagu Tanah Baru lebih ujian atau tanjungan atau didedikasikan untuk ibu atau mama atau orang mereka. Warna lagu kami dari Tapanuli Utara itu banyak seginya. Ada yang topiknya percintaan, ada juga yang topiknya harapan orang tua terhadap anaknya supaya anaknya diharapkan bisa menjadi sukses. Ada juga topik anak yang mengabdi pada orang tua, terutama karena anaknya sudah sukses sedangkan orang tuanya sudah lanjut usia, dia ingin membalaskan kebaikan kepada orang tuanya. Saya teringat dengan almarhum orang tua saya, bapak saya. Kalau saya ingat beliau itu, saya dengarkan lagu Sulangan Mangan, Sulangan Minum. Saya harus tarik napas dulu ya. Iya, ngopi dulu. Seseorang yang mengidolakan saya dalami, saya pikirkan, saya coba memahami apa isi hatinya, isi pikirannya, pengorbanannya, dan sampai saya dapat suatu keinginan untuk meniru dia. Meniru dalam aspek-aspek yang saya lihat bisa saya teladani. Jadi ketika beliau sudah lanjut usia, saya dengarkan tadi lagu yang kalian minta untuk saya coba nyanyikan tanpa musik. Itu sebentar saya jelaskan. Dalam lirik lagu itu adalah kata-kata orang tua yang sudah renta kepada anak-anak yang sudah sukses merantau di berbagai tempat, dan dia tinggal di satu kota menyendiri. Artinya bukan menyendiri bertapa, bukan, tetapi karena anak-anaknya sudah pada sukses di kota mereka masing-masing. Ya, di ujung akhir hidupnya dia sampaikan dalam lirik itu, siapa yang akan menutup mataku ini kalau waktuku sudah tiba, sedangkan kalian ada di tengah. Dia pun mengambil makanan sudah tidak punya tenaga lagi karena sudah renta. Untuk membawakan badannya saja dia sudah susah payah. Minum pun harus ada orang yang meminumkan dia, menyulang. Jadi lagunya begini: Sulangan mangan nama jalaikon, sulangan minum. Aku harus disuapin dan aku harus diminumkan karena tenagaku sudah habis. Sulangan itu diminumkan. Suapi, sulangan mana suapi. Sulangan itu kalau tidak minum. Si paridion nama jalaikon, dogu-doguon. Aku harus dimandikan, tak bisa lagi saya mandi sendiri. Jadi udah lebih baik, tidak usah saya lanjutkan daripada saya minum air mata saya sendiri, bukan minum ini. Wajah sangar, hati roman. Gitu lah. Wajah boleh sangar, suara boleh garam, aku masih roman rupanya. Kami dari budaya Batak turun temurun sampai dengan saat ini, bahkan saya juga dengan anak-anak saya yang 4 orang itu saya ajarkan tentang budaya. Setidaknya budaya menyangkut marga ya. Kami sampai dengan sekarang sebagian besar orang dari Tapanuli Utara itu masih memegang grade marga saya Simanjuntak. Nomor berapa?
Biasanya nomornya, berarti tak nomor berapa coba? Nomor 16 coba. Berarti ada yang paling tinggi kan nomor berapa? Jadi sebelumnya tentang marga Simanjuntak, kami itu bersaudara Simanjuntak itu ada 3. Simanjuntak Mardauk yang paling besar, saya tentang sepele, mana hal yang sepele dan mana hal yang besar. Kadang-kadang yang sepele ini kan dilupakan orang, namanya pun disepelekan, tidak dianggap. Tetapi saya banyak melihat dalam kehidupan ini bahwa orang yang disepelekan itu justru kadang-kadang yang saya lihat inilah yang punya harga. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya sudah besar sebenarnya tidak lebih baik daripada orang yang disepelekan tadi. Jadi maka itu saya dari sejak muda sudah membiasakan hidup saya itu ya sebisa mungkin no error. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. No error. Oleh karena saya sudah membiasakan diri saya seperti itu dari sejak dulu, maka jadilah diri saya seperti itu akan dengan sendirinya. Kalaulah seperti tadi contoh, ya, saya lihat ada air di atas meja ini, saya lihat tidak ada tisu, tidak ada tisu. Tapi mungkin bagi sebagian orang, ya air yang ada di depan mejanya itu tidak masalah. Tapi saya, ya, semua orang punya ciri ya, semua orang punya ciri. Gitu, Mas Tia. Baik, pemirsa Halo Sriwijaya, untuk sementara barangkali kita akan komersial break dulu. Nanti dilanjut lagi dengan sesi berikutnya dengan obrolan kami yang semakin seru. Banyak hal yang unik yang akan kami boleh kembali dari Bank Simanjuntak. Kita tunggu pemirsa Halo Sriwijaya setelah ini. Baik pemirsa Halo Sriwijaya semuanya yang berada di kota Palembang, kita lanjutkan obrolan kita bersama Bang Juntak. Bang Juntak. Obrolan nggak asik kalau kita nggak ngopi, kita ngopi dulu. Sambil kopi. Sebentar. Terus kopi dulu. Aduk dulu. Kita aduk dulu. Ada 8 dulu sebagai kopi ya. Karena kalau tidak ngopi dengan cara seperti ini, Sebenarnya katanya tidak jos. tidak betul. Oh, oke. Sama nanti Pak. Kenapa kopi Pak? Ini kopi di Remi kami pakai gula tanpa gula gitu. Iya. Tapi sepertinya abang dia tuh ngongkinya juga. Apa abang suka ini selain kopinya? Di Remington Cafe ini khususnya. Jadi nongki itu apa? Nongkrong ngopi. Sambil ngopi. Istilah anak sekarang Bang, ngopi. Ya. Kalau lu tuh kan Bang. Jadi harus gaul dikit Bang, ngopi. Jadi sekarang istilah nongki ya Pak. Ya. Nongkrong santai-santai sambil ngopi, ngopi. Beberapa kali saya memang sering datang ke sini untuk melepaskan kepenatan, stressing dari dalam pekerjaan, dari luar. Kalau ada dapat hari Sabtu, weekend atau dapat hari Minggu, kadang-kadang saya datang ke sini. Jadi di sini juga saya bisa banyak dapat teman sambil menikmati kopi yang di sini. Memang betul, saya ini bukan ahli untuk mencoba kopi, tapi buat saya memang ada ciri khasnya sendiri. Ya, ciri khasnya itu apakah itu tergantung pada pohonnya mungkin atau iklim Nutrisi dari alamnya. nutrisi alamnya. Jadi beberapa kopi yang saya sudah pernah rasakan itu kopi Lampung. Waktu saya dulu kerja di sana, itu kopi WC kalau tidak salah nama tempat
Iya, nama kopi itu memang kopi WC. Bukan berarti kopi di WC kan? Bukan. Itu kopi WC itu terkenal di Lampung. Apa kopi WC? Nah, itulah saya tidak tahu apa kepanjangan ini, tapi kalau orang bilang di Lampung itu ya, Sumatera Selatan itu kopi WC itu masuk salah satu andalan daerah Lampung itu ya. Kemudian di tempat saya bertugas dulu atau kerja, itu ada namanya kopi Sidikalang yang tadi dikatakan. Sidikalang itu tempatnya dingin. Nah, di sana pun kopinya itu jadi kopi andalan. Kadang-kadang dijual juga ke luar kota dan menjadi oleh-oleh yang oleh khas dari sana. Pak, jangan lupa ya kalau ada waktu mampir, tolong kirimin atau tolong bawakan kopi Sidikalang. Ada satu lagi kopi yang berasal dari daerah sudah termasuk wilayah Aceh. Kopi Gayo. Saya ingat itu apa namanya mereknya, itu namanya kopi Tampak. Tampak. Kopi Tampak. Bukan tampan ya? Bukan tampan. Kalau tampan nanti itu jurus ke saya. Kopi Tampak ya. Oh, itu Sidikalang. Kalau di Singkil. Singkil. Itu kopi apa tuh? Kopi Gayo ya, tapi ada namanya. Oh, Tampak itu tanah Tampak. Jadi kalau bicara kopi, kebetulan saya ini kalau minum kopi selalu dengan gula. Kalau tidak pakai gula, kopi pahit. Nggak suka saya kopi pahit. Berarti bagi saya, hidup kalian itu sudah dari sejak lahir sampai detik ini sudah bergelimang yang manis. Unik di filosofinya. Kita jadi kulik lagi. Apa nih Bang? Unik di filosofinya nih. Kalau saya terbalik, dari mulai saya sadar saya hidup ada di dunia ini sampai dengan sekarang sering mengalami yang pahit-pahit. Masa harus minum kopi pun Ikut pahit. saya harus minum kopi pahit, terlalu. Kita kan dulu sedikit, jangan dipanjangin. Kita langsung kepada sebuah cerita. Kopinya pergaulan. Ya. Di mana tempat pencari pergaulan itu adalah kedai kopi. Ya. Ya. Contoh di sini kita Mana-mana. ngopi di Remington sebagai ruang bergaul, ruang sosialisasi. Bicara plat kenapa? Kan beda Bang ya. Iya. Kalau di Palembang biasanya ada job-job Bang. Iya. Tapi kalau di Ika tuh banyak kawan. Iya. Atau besar kelakar. Iya. Ketika orang Medan itu udah ngobrol kan suaranya gede. Iya. Memang kalau udah berkumpul kawannya banyak banget. Betul. Beda dengan kita Bang, Diki, banyak gali. Kalau ditanya, kau mau kemana? Ada gali. Ada gali. Aku yang Palembang banyak gali. Banyak gali di Palembang. Bagaimana Abang menyikapi antara kerjaan dan kawan Bang? Banyak Bang. Karena aku ada di Dika dan Diki Bang. Antara kerjaan dengan kawan, bagaimana orang menyeimbangkan itu Bang? Apakah ada teman yang akan mempengaruhi dinamika kerja Abang? Apa teman bergaul kayak kita ini? Tiba-tiba bersinggungan dengan kerjaan apa? Aduh bagaimana nih ya? Ini temanku sendiri gak enak nih. Nah, gitu kan. Mempengaruhi Abang dalam mengambil keputusan dalam pekerjaan. Jadi cerita bikin ya, berarti kan cerita plat nomor kan? Tapi itu identitas Pak, identitas daerah kan? Iya, betul. Saya setuju. Iya. Setuju. Itu adalah identitas daerah untuk penomoran identifikasi kendaraan bermesin ya. Memang unik ya. Saya selain harus menyesuaikan diri dan selalu berpindah-pindah seperti seekor burung ya di sana. Kemudian ada pohon ini sudah dipakai orang, saya harus pindah lagi, ibarat seperti itu. Iya. Saya punya pengalaman yang saya harus syukuri juga Mas. Setidaknya saya banyak kenal daerah. Setidaknya gitu. Saya waktu di Jakarta plat kendaraan di sana B. Lama kelamaan saya tahu
apakah mungkin B ini karena di Jakarta banyak orang Betawi? Biar dia Betawi. Bisa Bisa jadi kan Bang? Iya, tapi kalau BK dengan BG, BK itu banyak kawan. Ya, betul. Betul ya. Saya melihat BK dengan BG, identitas kendaraan Sumatera Utara, ya, sebagian dengan Sumatera Selatan tempat saya sekarang kerja, ibaratnya 11-12, Bang. Kalau BK kan banyak kawan. Betul. Di sini BG kata kalian banyak gawe. Gawe butuh kawan. Gawe pun juga butuh kawan. Banyak adat gawe. Banyak kawan, Adat gawe. dapat gawe. Kali. Kan begitu Iya, ya. iya, iya, iya. Tetapi Betul, betul. saya bilang tadi 11-12 antara Sumatera Utara dengan Sumatera Selatan. Satu utara, satu selatan. Selatan. Nah, Ujung-ujung. ujung-ujungan ya. Berarti ngomongnya juga berdekatan dong, Bang. Iya, iya, betul, betul Bang Owi. Jadi paling tidak saya melihat ada kemiripan antara utara dengan selatan ini. Saya melihat selama saya bekerja di sini sudah kurang lebih 3 tahun. Kemiripannya begini. Satu di masalah temperamen. Yang kedua di style berbicara. Ih, kenapa pula? Pikir saya kan. Kenapa pula mirip orang ini dengan kami di sana? Nggak bisa bicara pelan-pelan. Kayak orang berantem. Buat merebut lagi ya. Jadi kapan berbisik-bisiknya, Bang? Nggak tahu. Kapan orang dibisik-bisik? Ada. Setelah saya dalami, saya pelajari, saya banyak berteman dengan kawan-kawan di Palembang ini khususnya. Oh, saya dapat pikir, apakah ini ada kaitannya dengan makanan khas Palembang, pempek itu? Itu. Pempek. Cukanya ini Bang. Bukan. Di Palembang ini kan salah satu jenis empek-empeknya itu pempek kapal selam. Tuh. Jadi kalau orang Palembang berarti bisa memakan kapal selam. Berarti kan mulutnya harus bisa menampung kapal selam tadi. Dalam kronologi sebenarnya ya. Ya kan gitu. Nah itu berefek mungkin kepada volume suara. Iya. Makanya di sini ada istilah apa? BK di sana banyak kawan. Di sini pun ada BK juga. Bisa kelakar. Besar Tapi nggak cuma kapal selam, Bang. Roket pun dimakan, Bang. Nah Iya. itulah kelebihan. Makanya sebenarnya saya bilang mungkin Ya. mungkin ya. Ini kebanggaan saya bekerja di Sumatera Selatan ini. Saya katakan tadi 11-12. Di sini kan ada istilah wong kita galo ya. Iya. Ya, ada itu istilah wong kita galo gitu. Itu artinya apa Bang Woy? Itu biasanya dipakai untuk orang Palembang yang merantau. Iya. Bertemu saudara-saudaranya, oh kita galau. Iya. Artinya orang kita sendiri. Nah, di kami pun Bang Oim juga ada istilah seperti itu. Oh. Cuman beda ucapannya aja. Ada ucapan. Oh. Kalau kami bilang itu halak kita. Halak kita. Hal apa ini Bang? Halak itu orang. Orang kita nih ya. Orang kita ini. Ah. Jadi kalau halak kita dengan wong kita galau ketemu, ya inilah yang nanti kumpul di kedai kopi, di kopi nian, Iya. mentol ini, Di Lapo. ya di Lapo. Nah, Iya. ada kemiripan dari budaya mereka. Mungkin itulah yang membuat Gampang bergaul tadi. mudah bergaul, Karena ada habit nongkrong di warung kopi. terbuka, keterbukaan itu. Ya, aku galak dengan abang. Ya, aku ngomong. Aku pacak nolong Mas Teguh. Ya, aku tolong. Tidak pacak, ya mohon maaf. Nah, cari itu. Dari dialek yang dibicarakan tadi pasti kan juga Palembang. Galak, pajak. Itu kan bahasa sehari-hari kita. Nah, itu pacak-pacak aku lah. Ayo Bang. Berarti sudah baca memang. Kita ingin lebih unik Bang. Kita bicara kopi, pilihan kopi kita Sumatera Selatan kopi Semanto yang enak, ada juga kopi-kopi daerah lain, tapi yang paling enak sebenarnya yang menjadi top kopi Semanto terkenalnya. Demikian juga hanya kopi Sidik Kalang dari utara Dari dairi. dari daerah. Saya juga pernah di sana Bang, karena saya 6-4 tahun di sana.
Jadi udah punya pengalaman itu Bang di daerah utara Bang. Berarti Mbak Abang ini berarti tipe orang yang perantau juga. Nah, dalam merantau seperti kita ngomong tadi kan, saya dapat kesempatan dulu Bang. Ringan langkah anak dirantau karena orang tua di kampung halaman. Dan arti kata gini, bisa saya dapat dari seorang ustadz di Tebing Tinggi. Katanya gini, kalau orang tua di kampung halaman itu berbuat baik, melangkah anak di rantau jadi ringan, lempeng, kata orang Jawa lempeng, banyak nolong segala macam, nggak akan mungkin nggak selamat. Tapi juga tak boleh arogan. Mirip dengan di mana bumi bijak, itu lagi tinju. Tapi di balik itu Bang, dalam merantau pun saya bisa bekerja. Nggak ada jarang kita merantau nggak bekerja. Orang malas itu namanya. Malas. Namanya malas. Karena siapapun orang kita rantau pasti akan mengesampingkan dulu rasa malu, mengesampingkan dulu gengsi, penting bertahan hidup. Itu adalah kita merantau. Nah dalam hidup pun butuh adil Bang. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap tempat kita bekerja. Nggak bisa kita bawa adik kita sendiri kalau kita bekerja, ataupun kita memaksakan diri untuk bisa. Nah, menjadi adil sudah gampang Bang. Coba nanya nih Bang, Iya. gimana pandangan Abang ya kan, tentang justice ini Bang? Sorry ya Bang ya. Pas Karena banget sih, saya Pak. lihat nih kayaknya Kita Abang membahas nih, kita justice. cerita tentang justice. Itu saya coba nanya sama Abang, gimana pandangan Abang tentang justice? Rupanya ini Abang ini orang yang kepo juga. Sorry Bang, sorry Bang. Mungkin pembicaraan kami ya Bang ya. Tapi ini kepo yang baik. Kan? Ya. Ini tempat umum Bang. Ini kan umum, Bang, ya. Banyak kuping mereka. Jadi terbuka aja caranya Bang. Tapi maaf ya, saya bukan dosen ya. Siapa? Ya. Jadi saya lanjutkan yang tadi itu ya Pak ya. Orang tua saya bertanya kepada, what is justice? Dia memang menggunakan bahasa asing. Kami masih SD, ya. Pada saat itu masih SD. Lalu dia tanya lagi, where is justice? Where? Di mana? Where is justice? Saya mendengar istilah seperti itu, ibaratnya saya ini bertemu dengan orang yang bukan level saya, karena saya belum ngerti apa artinya bahasa Inggris itu pada saat itu. Tapi sejalan waktu kebetulan lagi saya memilih fakultas hukum ya Bang ya. Maka saya tahu arti dari pertanyaan tadi. Jadi justice sebetulnya saya tidak sanggup memberikan penjelasan tentang justice atau keadilan. Karena apa saya tidak sanggup? Karena terlalu berat. Terlalu berat untuk memahami apa itu keadilan. Terlalu berat untuk melakukan apa itu yang disebut dengan adil. Memang benar ya Bang ya, kata alim ulama, hanya yang maha kuasa lah yang bisa berbuat adil. Itu benar. Belum pernah saya melihat manusia seperti kita ini Ya. bisa bersikap adil, berbicara dengan adil, membuat keputusan dengan adil. Belum pernah. Siapapun belum pernah saya melihat ada orang yang seperti itu, sanggup melakukan seperti itu. Belum. Tetapi sebisa saya memaknai, memahami apa itu adil, saya akan berbuat, bersikap, berbicara ya seperti itu. Contoh, apa hubungannya adil dengan berbicara ya? Apa nih Bang? Bukan. Apa nih Bang? Kita juga jadi pengen Iya. tahu. Jadi kalau orang jatuh kami meninggalkan nggak adil itu. Bukan. Oh, gitu. Keadilan yang seperti Mas Teguh bilang, saya berbicara, kalian yang mendengar,
Bukan seperti itu keadilan dalam berbicara. Saya memahami ya mungkin Bang Oim, yang teman-teman yang abang juga termasuk memberikan contoh dan memahami adil dalam berbicara itu kita mungkin berbeda. Tapi bagi saya, kalau adil dalam berbicara itu, ya jangan pula aku besar kelakak daripada nyatonya. Jangan pula aku ngomong yang begini padahal nyatonya mah itu. Puji wong Kelembang nah itu kan Pak. Ya apa adanya saja. Nah, itu kan berbicara yang adil kan. Nah, kemudian selain kepada orang, ini yang paling berat. Adil dalam keluarga. Bagaimana figur seorang bapak, figur seorang suami bisa memberikan rasa keadilan di dalam keluarga. Ini yang paling berat. Dan saya pikir pemirsa juga bisa mengambil satu pemikiran untuk ditarik ke diri sendiri tentang justice atau keadilan tadi yang ditanya oleh abang itu. Kita tanya dulu diri sendiri, sudah adilkah kita pada diri kita? Karena jika saya sudah bisa berbuat adil dengan diriku, maka keadilan itu pasti aku share, aku bagi, aku harus tunjukkan kepada teman-teman, sahabatku. Tapi apakah mungkin saya bisa memberikan, bersikap, berpikir, bekerja, memutuskan sesuatu, membuat keputusan jika ada problem hidup contohnya. Saya bisa memberikan satu yang adil, sementara saya tidak adil dengan diri saya sendiri. Bicara tentang hukum itu lebih kental berbicara tentang keadilan, tentang justice. Keadilan itu, justice itu sesuatu yang sangat berat dan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ini kajian saya, dua faktor yang mempengaruhi keadilan, justice tadi. Yang pertama, faktor kepercayaan kita, keimanan kita. Saya mempunyai keyakinan, abang, kita semua punya keyakinan. Seberapa dalam kita memahami nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kita tadi. Itu satu. Itu satu faktor. Yang kedua, faktornya apa? Adalah karakter. Karakter abang bagaimana? Karakter itu kalau kita nanti bicara tentu abang punya karakter tersendiri. Mas Teguh, abang itu, abang yang di sana juga punya karakter masing-masing. Inilah dua faktor ini yang mempengaruhi keadilan tadi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan abang, ya abang ya, tentang pemahaman saya soal justice tadi yang abang tanya. Ya lebih dan kurangnya semua. Kalau saya sedikit versi saya nih bang ya, keadilan itu buat saya adalah ketika saya melakukan kejujuran dan keterbukaan itu adalah bagian dari keadilan. Itu tidak. Ketika melakukan kejujuran dan keterbukaan, itulah adil. Itulah menurut abang saya ya. Makin dalam ini. Terlalu dalam ya pak. Inilah, pemirsa harus ya, inilah ahli mulik sesuatu dari Bang Tor Simanjuntak, seorang ilmu sosial. Jadi kalau kita sudah bicara harus hati-hati banget karena kembangannya banyak sekali. Nggak cukup 30 menit bicara dengan beliau ini. Tapi Bang, terlepas jadi biar pemirsa menyimak sendiri Bang. Abang kabarnya
tinggal hitungan hari Bang di Palembang ini Bang. Iya, itu dia. Ini yang Apa kita ini? kalau dia kangen ngobrol dengan aku di mana lagi. Iya. Jangan abang kan bakal pindah tugas kembali Bang. Apakah tidak bisa ditunda, Bang? Sebelum abang meninggalkan kota Palembang, meninggalkan Sumatera Selatan, Bang, apa Bang yang abang nilai dari kami masyarakat Sumatera Selatan? Apa Bang yang unik Bang dari kami Bang? Yang unik Dari Iya. masyarakat Sumatera Selatan Bang. Selama abang 3 tahun ada di kota Palembang ini. saya ditanya apa yang unik. Jadi ketika saya menjawab, itu bukan berarti saya mendiskreditkan atau Menjadi-ngejek, membuli, Ya. ya. Tapi karena saya ditanya, keunikannya banyak, banyak keunikan. Selain tata cara atau ya tata cara saya kira ya berkomunikasi secara verbal. Dari situ saja saya banyak melihat keunikan berbagai Istilah. bukan berbagai tempat yang sudah saya lewati, Pak. Hanya di Sumatera Selatan inilah saya menemukan keunikan yang luar biasa. Sumatera Selatan dengan Sumatera Utara itu 11-12. Di Sumatera Selatan uniknya tadi sudah saya sampaikan, keterbukaan itu satu. Kalau suasana sudah terbuka, maka komunikasi bisa lancar. Ketika komunikasi sudah lancar, kita tahu masing-masing siapa dirinya, siapa diri. Dan yang dimana maksud tadi menyangkut harga hidup orang lain. Yang pertama, Bang, saya pasti minta ampun ke Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa? Karena saya belum sanggup untuk berbuat seperti keadilan dari diri. Lebih dan kurangnya pasti ada pada keputusan pemikiran saya. Kekurangan seperti itu, keadaan seperti itu tidak ada maksud saya untuk mencari kambing hitam tadi. Bukan. Karena saya punya keterbatasan. Sekalipun saya memiliki keterbatasan, ya saya akan memberikan sesuatu atau akan mengambil suatu sikap saya, ya sikap saya. Wah, abu-abu bapak ini. Bagi Mas Teguh nggak adil bapak ini. Bagi abang, inilah baru paten, kata orang Medan. Ini baru paten. Itulah tadi yang saya katakan pada abang. Pertanyaan orang tua saya kepada kami, where is justice? Di mana keadilan itu? Di abang? Di saya? Di abang atau di abang? Di mana keadilan itu? Pemirsa Halo Sriwijaya, obrolan kita malam ini cukup sampai sekian. Siapa Bang Tor Simanjuntak, silakan Anda cari tahu sendiri. Yang jelas, dalam minggu depan, sekarang tanggal 19 Juni, Juni ya? Juni. 19 Juni 2022, mungkin di bulan Juli beliau sudah tidak ada lagi di Palembang dan kita tidak bisa lagi ngobrol banyak dengan beliau. Makanya kesempatan kali ini kami gunakan menggali sebanyak mungkin pemikiran-pemikiran beliau tentang keluarga, tentang profesi beliau, tentang pengalaman beliau di banyak tempat yang mungkin tidak semua bisa kami utarakan, tidak bisa semua kami bisa kulik. Silakan nanti menyimak sendiri, memantau sendiri siapakah Bang Tor Simanjuntak ini, yang wajahnya katanya mirip dengan LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Tapi bukan LBP ini. Satu hal aku yang pengen minta dari abang kita adalah pesan-pesan untuk generasi muda Kota Palembang. Pesan dan kesan. Pesan dan kesan. Ya, terima kasih untuk pemirsa
dimanapun berada, khususnya yang membuka link atau podcast ini yang diselenggarakan oleh Halo Sriwijaya. Kesan saya selama bekerja di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang ini, kota ini adalah kota bersahaja. Karena di kota ini saya lihat banyak orang dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda. Terlihat ada toleransi. Satu bentuk toleransi yang saya amati ada di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang ini, di dalam berlalu lintas. Ketika ada persimpangan antara kendaraan satu yang hendak ke kanan dengan yang hendak lurus, ataupun bagaimana, di sana terlihat toleransi dari satu pengemudi untuk mendahulukan kendaraan yang lain. Itu saya lihat kental terjadi khususnya di kota Palembang. Kesan saya di kota Palembang ini yang sebentar lagi akan saya tinggalkan, Pak. Mudah-mudahan situasi yang saya lihat baik di kota Palembang ini, di wilayah bumi Sriwijaya ini, semoga akan lebih baik lagi ke depan, baik masyarakatnya, budaya, dan dalam segala hal apa saja. Sehingga bila saya mendengar dari kejauhan nanti bahwa Palembang pada secara khususnya lebih baik dari apa yang saya lihat 3 tahun ini, pasti informasi itu akan mendorong saya membawa anak dan istri saya kembali datang ke kota ini, meskipun kalau bahasa kata orang Palembang itu sanjung. Pasti akan mampir kami di waktu yang akan datang, sehingga saya bisa bertemu dengan saudara-saudaraku ini, dengan yang nanti juga akan berkenalan dengan saya di waktu yang akan datang. Jadi kesannya baik. Kalau pesan saya, semoga teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di Palembang tetap mengingat saya yang hanya numpang lewat dari kota ini. Bila mana nanti saya kembali sanjur di sini, terimalah saya apa adanya kami. Itulah pesan yang saya bisa sampaikan, dan doa saya kepada kita semua, semoga kita diberi umur yang panjang. Amin. Amin. Sehingga di masa mendatang kita bisa bicara, kalau orang teman-teman dari Sumatera Selatan ini bilang suasananya, bicaranya itu kelakar betok. Saya senang dengan suasana seperti itu. Begitu, Abang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Oke, pemirsa Halo Sriwijaya, demikianlah obrolan kami malam ini dengan Bang Tok Simanjuntak, bagaimana beliau bekerja di Palembang, bagaimana kesan beliau di Palembang, maupun kesan beliau ketika orang Palembang, Bang. Kalau ada semeja makan bareng, dia anak saudara, Bang. Inilah katakan orang Palembang, Bang.
Kalau sudah dijamu di rumah, makan semeja duduk bareng, sudah menjadi keluarga siapapun orangnya. Nah, inilah unik Islam Selatan, karena orang Sulawesi Selatan itu nggak gampang mengundang orang ke rumah dia. Tapi kalau sudah diundang ke rumahnya, kalau sudah makan bareng, sudah dianggap keluarga. Dan saudara. Saudara, inilah unik nih kita orang Palembang, orang Sulawesi Selatan. Sekali lagi ulangi, kalau sudah makan bareng duduk semeja di rumah diundang, itu sudah nggak lihat orang lain dan saudara. Apapun permasalahan saudaranya, selama itu bisa diukur dan memang dia baik, dia membantu. Iya. Dan tapi ingat, kalau dia berbuat jahat, bukan bantu malah benci sekalian. Iya kan kita bantu. Kalau dia benar kita bantu, kalau dia salah kita benci sekalian. Itu hanya PBU Iya. kalimat. Akhir kata, sudah Bang Il. Ingat ya kawan-kawan ya, kawan-kawan Palembang ya. Kalau abang kita ini nak sanjo, harus kita terima, ya. Suatu saat abang kita pasti akan disanjo ke kota tercinta kita ini. Apalagi kalau bisa balik kerja di Palembang lagi ya, tambah rame gitu. Tambah rame kita. Oke ya, kalau bisa halus lidah ya semuanya yang ada di kota Palembang khususnya. Kita tutup pembicaraan dan obrolan kita bersama Bang Torta Talks Simanjuntak. Jangan lupa please like and Comment and subscribe. Oke ya, kawan-kawan Palembang hangat, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat halus lidah. Ujung sasaran di hutan. Oh, kamu sudah hianatku. Ise dohamu naolo jam. Lau paru sehon au pature turea.